again. Selamat Hari Lahan Basah Sedunia 2 Februari 2021. Mungkin saat ini ada yang bertanya, apa Hari Lahan Basah Sedunia itu? Untuk lebih jelas, kita tonton video ini sampai tuntas. Kita mulai membahas tentang lahan basah. Apakah lahan basah itu? Lahan basah adalah wilayah yang tergenang oleh air dangkal, baik sebagian atau seluruhnya secara permanen atau musiman. Konvensi lahan basah pertama kali ditandatangani pada tanggal 2 Februari 1971. Indonesia mulai ikut meratifikasi Konvensi Ramsar melalui keputusan Presiden RI nomor 48 tahun 1991. Sejak saat itu, Indonesia mulai serius menangani lahan basah di Indonesia. Lahan basah terbentuk ada yang secara alami atau buatan, tergenang oleh air tawar, payau, air asin, serta berupa air diam atau air mengalir. Lahan basah ada yang berwujud rawa, hutan bakau, hutan gambut, sungai, waduk, dan juga sawah. Lahan basah manakah yang ada di sekitar kalian? Lahan basah sebagai tempat hidup berbagai flora dan fauna. Coba anak-anak perhatikan. Begitu banyak flora dan fauna tinggal di lahan basah. Saat ini, lahan basah banyak yang rusak dikarenakan salah satunya adalah kebakaran hutan atau lahan. Ada juga karena pencemaran dari pembuangan atau drainase pertanian dan pembangunan infrastruktur. Kerusakan lahan basah salah satunya dikarenakan kebakaran hutan. Faktor yang menyebabkan kebakaran hutan atau lahan adalah musim kemarau yang panjang, pembuangan puntung rokok, lupa mematikan api saat berkemah, letusan gunung berapi, pembakaran hutan untuk membuka lahan baru. Fungsi lahan basah sebagai tembok alami penghalang ombak atau gelombang laut, melindungi tanah dari erosi, memperlambat dan menyerap arus air, meminimalisir kerugian akibat kekeringan. Sebesar 90% bahaya alam berkaitan dengan air dan lahan basah. Apakah kerusakan lahan basah dapat berakibat buruk untuk kita? Ya, tentu saja, karena kerusakan lahan basah dapat berakibat banjirop. Dapat juga kita kekurangan air bersih. Hewan di hutan akan mati, tanaman pun akan mati. Dapat juga terjadi kekeringan. Siapa yang dirugikan? Tentu kita makhluk hidup. Tidak hanya hewan dan tumbuhan, tapi kita sebagai manusia akan mengalami kerugian. Apakah lahan basah yang rusak dapat diperbaiki? Ya, kita dapat memperbaiki lahan basah yang sudah rusak dengan cara melestarikan dan menjaga lahan basah. Sekolah Tarakanita pernah melakukan kegiatan untuk memperbaiki lahan basah yang telah rusak. Salah satunya dengan menanam mangrove di sepanjang pantai di daerah Jakarta Utara. Juga melakukan reboisasi dengan menanam begitu banyak tanaman di hutan. Anak-anak, mari kita jaga kelestarian lahan basah kita untuk bumi yang lebih baik di masa depan. Karena lahan basah penting untuk kita semua. Jika kita dapat menjaga dan merawat lahan basah dengan baik, menanami hutan kembali, menjaga kelestarian hutan gambut, menjaga kebersihan
air sungai, menjaga, merawat, atau menanam mangrove di tepi pantai, maka alam tidak hanya memberikan bahan pangan untuk kita, tetapi juga akan memberikan kita udara yang bersih. Selamat Hari Lahan Basah Sedunia untuk anak-anak SD Tarakanita wilayah Jakarta, 2 Februari 2021.